Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Mazmur nomor 64. Saudara-saudara, Mazmur nomor 64 ini saya bagi di dalam dua bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Bagian yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Pada bagian pertama dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7, di sana menampilkan tentang dua karakter orang. Yang pertama, karakter orang jahat. Yang kedua, karakter orang benar. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter yang pertama yaitu karakter orang yang jahat itu seperti apa? Berdasarkan Mazmur nomor 64, saya coba memunculkan beberapa karakter dari orang yang jahat itu, yaitu yang pertama, suka dengan persepakatan jahat. Kedua, suka dengan yang namanya pertengkaran. Ketiga, suka dengan yang namanya dusta. Yang keempat, suka menyakiti hati orang. Kelima, suka mencela orang, menghina orang. Dan yang keenam, suka dengan yang namanya ketidakjujuran. Yang ketujuh, suka menjebak orang, ya tentunya untuk menjatuhkan orang, menjelekkan orang, mempermalukan orang. Nah, Daud diperhadapkan dengan karakter orang-orang yang jahat seperti ini. Bahkan dia gambarkan orang-orang yang seperti ini seperti musuh yang dahsyat, ya, yang dahsyat, sehingga dia merasa tidak tahan, tidak berdaya, sehingga dia di dalam Mazmurnya di ayat 2 dan ayat 3 di sana dia berseru meminta tolong kepada Tuhan. Dia katakan, "Jagalah nyawaku ya Tuhan, sembunyikanlah aku." Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita masa kini, ya, mungkin kita diperhadapkan juga dengan orang-orang dengan karakter yang jahat, atau juga bisa dalam bentuk situasi atau kondisi yang jahat, yang tidak baik. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang hal-hal seperti itu tadi? Nah, caranya adalah yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita melihat tentang karakter yang kedua, yaitu karakter tentang orang yang benar, yaitu dengan cara, ya, menghadapinya dengan cara yang pertama, hidup dalam kebenaran, ya. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup jujur atau tulus hati di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi orang-orang atau lingkungan dengan karakter yang jahat atau situasi, kondisi yang dalam pengertian jahat, dia memiliki karakter yang jahat, kita memang perlu juga namanya jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, ya, sebagai orang-orang yang benar, kita hidup di dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan di ayat yang ke-11 mengatakan, oleh sebab itu bersukacitalah karena Tuhan, ya. Orang-orang yang benar, hidup dalam kebenaran, bersukacitalah karena Tuhan. Karena Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah hakim yang adil, yang akan menghakimi secara adil nantinya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya biarlah kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran juga bermegah di dalam Tuhan. Apa artinya bermegah? Artinya bermegah itu tetap
teguh berdiri dalam situasi kondisi apapun ya. Ketika bahkan menghadapi orang-orang dengan karakter yang jahat atau apapun, kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, tetapi mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memelihara hidup kita, hidup orang-orang yang benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.